Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi pada kesempatan kali ini. Video ini akan membahas tentang metodologi dan langkah-langkah penelitian sosial. Ini merupakan materi untuk siswa kelas 10. Baiklah, kita akan mulai pembahasan untuk video pembelajaran kali ini. Nah, rancangan penelitian sosial ini ada 3 materi pokok. Ini sudah kita pelajari ya mengenai pengantar penelitian sosial, kemudian juga mengenai jenis-jenis penelitian sosial. Nah, sekarang kita akan mempelajari metodologi dan langkah-langkah penelitian sosial. Apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tentang tata cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Dalam metodologi penelitian dibahas mengenai bagaimana suatu penelitian itu dimulai dan diakhiri dengan pembuatan laporan penelitian serta beberapa teknik yang digunakan dalam menganalisis data. Nah, salah satu ilmu di dalam metodologi ini adalah metode penelitian ya. Nah, bagaimana memulai suatu penelitian? Tentu saja dengan membuat rancangan penelitian, dengan menentukan rumusan masalahnya ya. Nah, di dalam metodenya kita tentukan ya subjek penelitian, populasi dan sampelnya seperti apa ya, metode yang digunakan untuk analisis datanya apa. Nah, inilah yang disebut dengan metodologi, salah satu unsur dari metodologi penelitian. Bagaimana penelitian itu dimulai dan bagaimana penelitian itu diakhiri. Ya, diakhirinya penelitian tentu saja dengan membuat suatu laporan penelitian. Nah, inilah yang disebut dengan metodologi penelitian. Nah, kemudian metodologi penelitian ini sendiri melingkupi metode penelitian ya. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah sistematis. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa dalam metode penelitian ini ya ditentukan ya. Yang pertama, analisis datanya seperti apa ya? Apakah menggunakan statistik? Ya, kalau menggunakan statistik, apa ya rumus yang akan digunakan? Nah, ini harus ditentukan di dalam metode penelitiannya. Kemudian yang menjadi sampelnya, bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Apakah random secara acak ataukah purposif dan seterusnya. Nah, ini sudah ditentukan di dalam metode penelitian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai langkah-langkah penelitian sosial. Yang pertama adalah menentukan topik, ya, topik atau tema yang akan kita angkat. Nah, dalam menentukan topik ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, topik ini harus menarik minat dan perlu diteliti. Artinya, dia harus menarik bagi si peneliti itu sendiri dan penelitian itu bermanfaat ya. Jangan melakukan hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna. Kemudian yang kedua, tersedia data yang cukup. Ketika seseorang akan meneliti, maka ia harus memastikan bahwa data yang akan diambil itu ada. Kalau datanya tidak ada, maka penelitian tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Kemungkinan besar penelitian itu akan gagal. Kemudian topik merupakan hal yang baru, artinya merupakan sesuatu yang ya sifatnya fresh ya, sesuatu yang masih segar, yang masih hangat untuk kita teliti. Kemudian memiliki manfaat. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama tadi perlu ya, artinya dia memiliki bermanfaat ya, sesuatu yang berguna. Misalkan kita meneliti mengenai peran orang tua dalam masa pandemi ya, itu sangat bermanfaat. Kita melihat apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang tua ya, kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh orang tua dalam menghadapi proses pendidikan selama masa pandemi. Kemudian yang terakhir dapat dilakukan, artinya si peneliti itu mampu ya melakukan penelitian itu. Kalau dia tidak mampu ya sebaiknya jangan dilakukan, sebaiknya mencari topik yang lain ya. Nah, inilah apa namanya hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan topik penelitian. Kemudian kita lanjutkan langkah-langkah penelitian ya, yang diawali ya, yang kedua ya, kita melakukan studi pendahuluan. Apa itu studi pendahuluan? Artinya sebelum melakukan penelitian harus mengecek dulu, melihat dulu kondisi yang ada ya. Misalkan kita ingin meneliti bagaimana proses belajar di suatu sekolah, maka kita lihat dulu bagaimana para siswanya belajar, gurunya perannya seperti apa ya. Nah, tujuannya apa? Kita melakukan studi pendahuluan itu untuk merumuskan masalah sehingga batasan, kedudukan, dan alternatif cara pemecahan masalahnya menjadi jelas ya.
Nah, dengan kita melihat kondisi pembelajaran di sekolah tersebut, maka kita tahu apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh para siswa di sekolah tersebut. Apakah metode pembelajarannya terlalu monoton ya, tidak ada variasinya ya. Nah, ini kita tahu melalui apa? Melalui studi pendahuluan. Kemudian gunanya apa? Studi pendahuluan yang kedua untuk memutuskan asumsi ya, anggapan dasar atau hipotesis ya. Nah, ketika kita melihat bahwa masalahnya ternyata metode gurunya membosankan, maka kita membuat asumsi dengan menciptakan, dengan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang misalkan melalui permainan atau gamifikasi ya. Maka kita buatlah hipotesis bahwa dengan menerapkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan atau gamifikasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini yang poin yang kedua ya, untuk membuat asumsi atau hipotesisnya. Nah, yang ketiga adalah memilih metode pengumpulan data ya. Kita bisa mengelompokkan dua metodenya, bisa menggunakan tes ya. Kalau untuk hasil belajar itu biasanya menggunakan tes ya, seperti untuk mengukur keterampilan, pengetahuan ya. Dan kemudian yang kedua ada pengumpulan data yang non tes. Ini seperti wawancara, angket, dan observasi. Nah, mengenai wawancara, angket, dan observasi akan kita pelajari lebih lanjut ya pada video pembelajaran berikutnya ya. Nah, baiklah Ananda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Ananda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, kemudian share, dan subscribe channel pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.